Pernah merasa hidup kayak mode autopilot? Tiba-tiba tangan udah nyamber ponsel, scroll TikTok atau Instagram tanpa sadar. Dan tahu-tahu, udah 1 jam lewat. Niatnya cuman mau cek jam, tapi malah tenggelam di dunia digital. Itu bukan cuma soal kebiasaan, tapi tentang dopamin, zat kimia kecil yang diam-diam memengaruhi hampir semua keputusan kita. Dopamin sering disalahartikan sebagai zat yang bikin kita bahagia. Padahal, fungsinya lebih dalam. Ia adalah pemicu motivasi. Ia yang membuat kita mengejar sesuatu, memberi rasa ingin. Masalahnya, dunia modern memanjakan dopamin kita dengan kepuasan instan, notifikasi, video pendek, camilan manis, semua serba cepat, serba mudah. Tapi sekarang, saatnya mengubah arah, memprogram ulang dopamin agar ia bekerja untuk kita, bukan melawan kita. Sadari pola kecil yang mengontrol hidupmu. Langkah pertama adalah kesadaran. Sadari kapan dan kenapa kamu mencari dopamin instan. Apakah saat bosan, saat lelah, atau ketika butuh pelarian dari rutinitas. Mulailah dengan mencatat kebiasaan-kebiasaan kecil di jurnal harian. Contohnya, kapan kamu cenderung membuka media sosial? Apa yang kamu rasakan sebelumnya? Bosan, stres, gelisah. Ini bukan soal menghakimi diri sendiri, tapi mengamati pola. Karena tanpa kesadaran, kita seperti dikendalikan remote yang tak kita genggam sendiri. Tapi begitu kita tahu pola-pola itu, kita bisa mulai memilih respons yang berbeda. Karena pada akhirnya, dopamin bukan musuh, ia hanya perlu diarahkan. Ubah tujuan besar menjadi langkah kecil yang memicu dopamin sehat. Banyak dari kita punya impian besar, tapi seringkali, besarnya mimpi justru membuat kita lumpuh. Kita terlalu fokus pada hasil akhir, sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal otak menyukai progres kecil yang terasa menyenangkan. Mau mulai olahraga? Jangan langsung targetkan 10 km. Cukup jalan kaki 10 menit di pagi hari. Ingin menulis buku? Mulailah dari 1 paragraf per hari. Setiap langkah kecil ini memberi mini reward untuk otakmu. Dan setiap mini reward itu, kamu tebak, melepaskan dopamin. Dopamin yang sehat, yang membuat kita ingin melangkah lagi besok. Karena progres kecil hari ini adalah batu loncatan menuju konsistensi esok hari. Jaga momentum dengan menyingkirkan pemicu lama. Setelah kita mulai membangun kebiasaan baru, seringkali ada jebakan, momen di mana semuanya kembali ke nol. Misalnya, setelah seminggu disiplin bangun pagi dan olahraga, 1 malam begadang karena scroll media sosial dan boom, rutinitas hancur. Untuk mencegahnya, penting untuk mengatur ulang lingkungan kita. Batasi interaksi sosial yang memicu kebiasaan lama. Kalau ada teman yang suka ngajak nongkrong sampai dini hari, nggak apa-apa bilang, nggak dulu, besok gue ada aktivitas pagi. Gantilah camilan cepat saji dengan makanan sehat di rumah. Dan di dunia digital, hapus aplikasi yang tak perlu, matikan notifikasi, buat layar ponselmu membosankan tapi produktif. Ingat, bukan cuma soal menghindari godaan, tapi mengganti stimulusnya. Gantikan dengan sesuatu yang membantumu tumbuh. Karena lingkunganmu secara tidak sadar ikut membentuk identitasmu. Ciptakan lingkungan fisik yang memicu arah baru. Coba perhatikan sekelilingmu sekarang. Apakah ruang kerja rapi atau penuh dengan tumpukan benda yang tidak kamu butuhkan? Lingkungan fisik sangat memengaruhi fokus dan emosi. Meja yang bersih, cahaya alami, papan visi, atau kutipan motivasi, semua itu bisa menjadi pemicu positif untuk memperkuat arah yang kamu inginkan. Lingkungan yang mendukung bukan hanya membuatmu produktif, tapi juga membantu otakmu merasa aman untuk fokus, tanpa tergoda oleh dopamin instan. Ini adalah cara halus tapi ampuh untuk menciptakan keberlanjutan dalam perubahan. Latih dopamin untuk menghargai kepuasan yang tertunda. Zaman sekarang suka instan, makanan cepat saji, belanja 1 klik, hiburan tanpa akhir. Tapi kepuasan sejati, itu muncul dari proses. Latih dopaminmu untuk menikmati keterlambatan hasil. Mulai dari hal sederhana seperti membaca 10 menit setiap pagi,
push up 5 kali sehari, atau menahan diri untuk tidak membuka media sosial selama 1 jam. Awalnya terasa kecil, bahkan remeh, tapi efek jangka panjangnya luar biasa. Dalam 6 bulan kamu mungkin akan terkejut dengan perubahan. Badan lebih sehat, fokus meningkat, dan hidup terasa lebih terarah. Itu semua dimulai dari latihan kecil yang dilakukan setiap hari. Memprogram ulang dopamin bukanlah tentang melawan tubuh kita, tapi tentang menjinakkan naluri lama dan mengarahkan energi itu ke sesuatu yang lebih bermakna. Anggap dirimu seperti seorang seniman, dan hidupmu adalah kanvasnya. Setiap keputusan kecil adalah sapuan kuas yang membentuk karya agungmu. Mulailah hari ini. 1 langkah kecil, 1 kebiasaan baru, 1 keputusan sadar untuk menghargai proses. Karena kepuasan yang tertunda jauh lebih nikmat daripada kenikmatan instan yang cepat berlalu. Dan ingat, kamu punya kekuatan untuk membentuk ulang sistem dopaminmu dan menciptakan hidup yang lebih berfokus, lebih bermakna, dan lebih berdaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sadar, tetap berkembang.